Preacher looking for God. That's a joke. Stop! Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan serial film Preacher Season 2 episode 3. Namun sebelum itu gue minta maaf karena resolusinya rendah banget, karena gue udah coba untuk cari di Netflix tapi gak ketemu untuk resolusi yang bagus. Akan tetapi yang terpenting adalah ceritanya masih bisa di-deliver walaupun gambarnya ampun bikin sakit mata. Dan oh iya, pertama-tama gue mau minta maaf dulu karena lama upload because gue kan pengen jadi superhero yang dimana gue lagi bantuin orang tua untuk panen pala sama cengkeh bos. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, melanjutkan episode yang kemarin. Di episode 3 kali ini kita akan membongkar banyak fakta tentang Tulip dan Eugene yang sedang berada di neraka. So sebelum itu nonton dulu episode sebelumnya biar kalian relate sama ceritanya. By the way, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya and go to the list. Sorry guys. Eugene, where are you? I need you. Please, come now. Melanjutkan episode 3 yang kemarin, film ini dibuka dengan kisah si Eugene yang dimana ia ditelepon oleh Tracy untuk kemudian di pagi itu Eugene pun dengan semangat OTW ke rumah Tracy, wanita yang sangat ia idamkan. Sesampai di rumah Tracy, Eugene yang melihat Tracy sedang menangis dan Tracy menyuruh Eugene untuk mengunci pintu kamar. Lalu Tracy pun bilang bahwa pacarnya ketahuan selingkuh, yang mana itulah yang membuat si Tracy menjadi galau berat sebab semua orang tahu bahwa Tracy tak mungkin diselingkuh karena parasnya yang cantik tentunya. I'm gonna kill myself. It's my dad's and it's loaded. Dan karena sakit hati, Tracy memutuskan untuk bunuh diri serta ia telah mempersiapkan catatan sebanyak 5 lembar yang menceritakan rasa kesalnya serta dosanya, di mana Tracy pernah melakukan ngen dengan 5 orang pria dengan tujuan ia meninggalkan catatan pesan itu agar ketika pacarnya tahu, pacarnya sakit hati bahwa Tracy pernah melakukan dengan orang lain. My funeral playlist is on page 14. Make sure they bury me in that dress. Look, I'm sorry, Tracy, but I'm not gonna help you with this. No. Kemudian, setelah Eugene membaca catatan itu, Tracy pun langsung ingin menarik pelatuk senjata. Namun si Eugene berhasil menenangkan si Tracy bahwa sakit hati merupakan hal yang lumrah. Namun mengakhiri hidup bukanlah jalan pintas yang bagus untuk diambil. I won't need this anymore. Nah, setelah berhasil menenangkan si Tracy, Eugene si Merietego pun merasa bahwa catatan yang ditinggalkan oleh Tracy sudah tak berlaku lagi, yang mana ia malah membakar semua catatan itu yang menjadi bukti valid bahwa Tracy ingin bunuh diri. Untuk kemudian ketika Tracy sedang bersandar di bahu Eugene, Eugene pun langsung mencium si Tracy dan berharap si Tracy tak marah akan hal itu sebab ini adalah momen yang pas untuk Eugene mengungkapkan isi hatinya. Akan tetapi, tindakan Eugene yang frontal itu tak menghasilkan golden moment, melainkan Tracy kesal dengan tindakan Eugene. Untuk kemudian Tracy pun langsung mengambil senjatanya dan tiba-tiba nah, Eugene mungkin punya keinginan tapi keadaan punya kenyataan, yang mana hal itu membuat Tracy bunuh diri alias menembak dirinya sendiri dan mengalami pecah otaknya sebagian. Dan karena Eugene sudah membakar bukti valid yaitu catatan yang ditinggalkan oleh Tracy, tentu hal itu juga membuat Eugene menjadi satu-satunya pelaku atas kecelakaan si Tracy yang Tracy lakukan sendiri. Why is this door locked? Tracy, you know the Dan karena tembakan itu juga membuat ibu Tracy ke kamar Tracy serta Eugene yang panik, ia pun mencoba mengulur waktu pada ibu Tracy sambil mencari cara untuk keluar. Dan karena sudah terpojok serta ibu Tracy terus menanyakan tentang apa yang terjadi di dalam sana, Eugene pun yang putus asa, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan tiba-tiba lagi
Nah setelah itu Eugene pun terngiang-ngiang dengan kejadian itu, yang mana ia tak mati namun wajahnya seperti ini. Sedangkan si Tracy juga tak mati namun ia tak sadar sejak kejadian itu sampai kota Anfilis hancur. Lalu Sin pun berpindah di sebuah penjara neraka, di mana datang seorang petugas untuk kemudian ia menyuruh si Eugene jangan pergi. Dan sedikit info, Eugene ke neraka itu karena dikirim oleh Jesse, bukan bunuh diri ya guys ya. Dan inilah dia film Preacher Season 2 episode 3. Setelah itu, Jesse, Tulip, dan Casey pun telah meninggalkan Texas untuk mencari Tuhan sesuai dengan tekad si Jesse, yang mana selama perjalanan ia mendengarkan musik jazz sehingga Tulip pun emosi dengan Jesse. Lalu, Jesse pun bilang bahwa ia harus mendalami musik jazz sebab Tuhan menyukai musik jazz, serta Jesse punya firasat bagus dengan tempat tujuan mereka yaitu New Orleans. Any idea how many jazz clubs there are in New Orleans, Jesse? Singkat cerita, ketika tiba di tempat tujuan mereka yaitu New Orleans, yang merupakan tempat dosa atau tempat para ciwi-ciwi kupu-kupu malam bertebaran serta minuman bukan minuman biasa yang bisa bikin mabok, Jesse pun langsung menunjuk salah satu tempat yang akan mereka masuk. Untuk kemudian Jesse yang orangnya to the point, ia pun langsung berkata kepada bartender tujuan mereka yaitu untuk mencari Tuhan. All three of you? Yeah. Cover me. Nah, setelah paham dengan tujuan si Jesse, si bartender pun langsung membawa mereka bertiga masuk ke dalam lorong bar, yang mana semakin berjalan masuk semakin jauh. Atmosfer di dalam film ini mulai terasa aneh. Untuk kemudian mereka pun langsung dipertemukan dengan pria tua yang tak terlalu tua karena masih kuat. Si pria tua itu pun yang paham akan tujuan si Jesse beserta titik bengeknya. Ia pun langsung membuka sebuah tirai yang katanya itu adalah Tuhan. So, 1,800 to watch, 4,000 if you want to play, and doggy style, it's $12,000. Jesse yang merasa aneh bahwa Tuhan bukanlah orang yang cosplay pakai kostum anjing. Tentu hal itu membuat suasana tak yakin untuk Jesse, bahkan lawak untuk Tulip dan Casey. Dan Jesse pun berkata bahwa ia mencari Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang cosplay kostum anjing tentunya. God, the God, not this. Get out of here, preacher man. You had your chance. Let's go, y'all two. Get out of here, you freaks. You don't know what you're missing out on. Kemudian ketika di luar saat sedang mengatur rencana untuk visit ke bar lain, Tulip melihat sebuah mobil dan nampak risau, yang mana ia mencoba menyembunyikan wajahnya. Bahkan ketika akan beraksi lagi, Tulip pun beralasan bahwa ia capek serta sakit perut kepada Jesse agar bisa pergi dari tempat itu dan menghindar dari rasa cemasnya. Namun sebelum pergi, agar mengurangi rasa marahnya Jesse, Tulip pun mengatakan slogan ia dan Jesse dari kecil yang berbunyi sampai ujung dunia kepada Jesse. Untuk kemudian dirinya pun langsung pergi untuk mencari motel. Dan Casey yang melihat Tulip pergi sendiri, ia pun langsung menyusul si Tulip dikarenakan ia punya kenalan yang tinggal dekat tempat mereka saat ini, yang mana Casey berencana untuk membawa Tulip agar menginap di rumah temannya yang bernama Dennis. Alright, I'll text you the address. We're gonna love him. Setelah itu, karena tinggal Jesse sendiri, ia pun tetap kekeh dengan tujuan agar mencari Tuhan, yang mana ia masuk ke bar lain. Dan saat ia bertanya kepada bartender tentang ia yang sedang mencari Tuhan, ada seorang pria yang menertawakannya. Dan karena sudah emosi, Jesse pun langsung beraksi kepada pria itu. Preacher looking for God, that's a joke. Dan secara bersamaan ketika berjalan pergi ke tempat Dennis temannya Casey yang melihat gestur tubuh Tulip yang sangat aneh serta gelisah, ia pun mencoba mengulik tentang apa yang digelisahkan oleh Tulip. Namun si Tulip masih tak mau memberitahu apa yang sedang ia takutkan. Dan karena Casey yang terus mengoceh tentang tingkah aneh dari Tulip, hal itu membuat Casey makin yakin bahwa Tulip sedang menyembunyikan sesuatu darinya ketika ada mobil Pajero yang lewat di depan mereka. On the run. Statements. Not a question.
Dan lagi-lagi Tulip tak mau bicara soal apa yang ia harus lakukan untuk kemudian secara bersamaan ada seseorang wanita tua bernama Barbaret yang mengenal si Tulip. Dimana karena sudah tak bisa mengelak lagi, akhirnya Tulip pun menyapa si wanita itu. Namun si Tulip menolak ajakan si Barbaret untuk mampir ke rumah Barbaret tentunya. Thank you, Mrs. Barbary. This sounds real good. You've been a stranger too long. She seems really nice. Shit. Maybe not. Singkat cerita, ketika tiba di rumah Dennis, saat Dennis membuka pintu rumahnya, Casey langsung menyapa Dennis dengan girang. Namun si Dennis nampak beaja dengan kedatangan si Casey. Bahkan yang parahnya bahasa yang digunakan Dennis adalah bahasa Prancis yang tak dimengerti oleh mereka berdua. Namun Dennis tetap memberikan mereka untuk menginap di rumah Dennis. Prostituée, je suis trop vieux pour ça. Do you speak French? No. Got any of that, Dennis. But we would like to sleep in your house for a very long time. Kemudian ketika sudah di dalam, saat Dennis sedang menonton TV, Casey datang menemuinya, di mana Casey berterima kasih karena sudah memberikan mereka tempat untuk menginap. Akan tetapi entah karena tak mengerti dengan bahasa Casey atau nggak suka dengan Casey juga gue gak tahu. Yang pastinya Dennis nampak tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Casey. Setelah itu, saat masuk ke kamar, Casey melihat Tulip yang makin cemas ketika mereka tiba di New Orleans, yang mana terkuak fakta bahwa ada seseorang yang Tulip kenal serta orang itu nampak berbahaya, di mana pria itu bernama Victor. Dan mendengar nama Victor, Casey pun menanyakan tentang siapa itu Victor. Namun Tulip bilang bahwa sekarang Tulip sedang berada dalam masalah yang besar dengan Victor, serta sekarang ia juga berada di wilayahnya si Victor. And now I'm here in his backyard. Stupid New World. All right, well, we could always just leave. You know, I'm a big proponent of running away from your problems. Yeah, well, Jesse's not. Tentu dengan mengetahui bahwa si Tulip sangat ketakutan terhadap Victor, Casey mencoba memberikan saran agar mereka pergi. Namun masalahnya si Jesse tak akan pernah setuju jika mereka pergi sebelum ia mendapatkan sebuah informasi tentang Tuhan yang katanya ada di New Orleans. Dan bahkan jika saja Jesse tahu masalah si Tulip dengan Victor, yang ada bukannya malah membaik tapi makin memburuk masalahnya. Lalu Jesse pun berinisiatif untuk membantu Tulip, tapi Tulip menolak hal itu walaupun selama ini Casey terus menolong si Tulip kalau Tulip dalam masalah. Namun karena Tulip adalah wanita, tetap ia punya sifat pasif wanita, yang mana jika wanita merasa benar maka mereka tetap menjunjung tinggi idealisme tersebut walaupun ingin dibantu. Ya namanya juga wanita, cu. These free digs as well. I think I can be pretty damn helpful actually. I'm not saying No, you're you're treating me like an idiot Irish sidekick and I think you need to tell me. Kemudian di sisi lain, Jesse yang terus mencari keberadaan Tuhan dengan menanyakan ke setiap bar yang ia masuk, di mana hal itu membuat ia diejek oleh beberapa orang di sana dikarenakan mereka merasa aneh bahwa ada seorang pendeta mencari Tuhan di tempat yang penuh dosa tentunya. God is. You're the preacher man. Excuse me? Looking for God? Serta yang jadi pertanyaan, seharusnya mereka yang menanyakan tentang Tuhan kepada si Jesse si pendeta, bukannya si Jesse yang menanyakan kepada mereka orang biasa. Dan dengan kegigihannya Jesse dalam mencari Tuhan, Jesse pun sampai tertidur di bar untuk kemudian saat bar itu tutup, ketika si Jesse mau keluar dari bar, ada si bartender yang berkata bahwa Seen God in New Orleans. Hey, you might want to talk to the singer at Le Chamonix. Dan tak pakai lama Jesse pun langsung ke TKP sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pria bartender tadi, yang mana ketika wanita itu selesai menyanyi, wanita itu pun langsung menghampiri seorang pria yang nampak kaya raya orangnya. Untuk kemudian ketika wanita itu pun langsung mengajukan sebuah pertanyaan dengan apa nama ibu kota Florida, yang mana pria itu menjawab sudah benar, namun ia tak yakin dengan jawabannya sehingga ia merasa goblok dan langsung pergi dari tempat itu tentunya. So close. Sorry, Louis. Lalu Jesse yang berada di samping mereka serta mendengar obrolan mereka berdua, Jesse pun bilang bahwa jawaban si pria itu benar. Untuk kemudian ketika ia mendekati wanita itu, si wanita pun langsung mempertanyakan hal yang sama seperti orang-orang tanyakan, yaitu mengapa si pendeta bisa berada di sini. So what are you interested in? God. Nah, setelah bilang hal itu, Jesse pun langsung memberitahu bahwa ia kesini untuk menemui wanita ini, yang mana sesuai dari info bartender tadi bahwa wanita ini tahu di mana Tuhan. Namun wanita ini malah kesal dengan pertanyaannya si Jesse, dan wanita ini pun langsung menyiram si Jesse dengan minuman. Clean yourself up, meet me outside.
Break! How dare you! Kemudian, saat sedang membersihkan wajahnya, Jesse melihat wanita itu terburu-buru naik taksi untuk kemudian terjadi sebuah kecelakaan yang membuat si wanita itu diculik oleh beberapa orang yang menggunakan kostum serba putih serta topeng putih juga. Lalu Jesse pun menghentikan mobil mereka menggunakan kekuatan Genesis yang berada di dalam tubuhnya. Stop! Nah, setelah menghentikan mereka, Jesse pun mencoba menolong wanita itu dan tentunya terjadi adu tonjok antara Jesse melawan beberapa orang cosplay baju putih beserta topeng yang dimana Jesse berhasil mengalahkan mereka semua dikarenakan Jesse adalah pemeran utama di dalam film ini tentunya. You alright? Who are you? Jesse Custer? Kemudian, ketika menyelamatkan wanita itu, tentu wanita itu pun langsung mengajak si Jesse untuk ikut dengannya. Dan singkat saja, setelah tiba di kediaman wanita itu, ternyata wanita itu adalah seorang janda beranak satu. Lalu, setelah wanita itu selesai ganti baju dengan lingkaran leher yang wah-wah banget, ia pun langsung menanyakan tentang bagaimana caranya Jesse menghentikan mobil para organisasi fasi agama super rahasia yang berambisi untuk menguasai dunia. Dan Jesse pun bilang bahwa ia hanya menghentikan dengan cara biasa, namun wanita itu tak percaya dengan hal itu karena organisasi itu sangat arogan dan tak mau mengikuti arahan orang lain selain bos mereka. Lalu wanita itu juga menjelaskan bahwa organisasi itu mengejarnya dikarenakan ada seorang pria yang menggodanya waktu itu di klub, di mana pria itu bilang tentang Tuhan yang telah menghilang kepada wanita itu untuk kemudian tak lama setelah itu pria itu pun meninggal di rawa-rawa dan para orang organisasi itu terus mengikutinya. Nah, setelah itu, wanita itu pun kembali menanyakan tentang bagaimana caranya Jesse menghentikan mereka, yang mana wanita itu pun langsung mencoba mencium Jesse dan menyuruh Jesse untuk menghentikan ciumannya dengan apa yang ada di dalam tubuh Jesse, yaitu kekuatan Genesisnya. I have power. Show me. I don't think that would be a good idea. Stop. Dan setelah melihat hal itu, wanita itu pun langsung memutuskan meninggalkan New Orleans agar dirinya aman dari orang-orang yang mengejarnya. Sedangkan di sisi lain, Tulip yang cemas dengan kondisi si Jesse, ia pun langsung menelpon Jesse, di mana karena Tulip hanya basa-basi tak jelas, tentu itu membuat Jesse menjadi muak karena ia sedang fokus untuk mencari Tuhan saat ini. Is that why you called me? I'm just filling you in. I gotta go. Fine. Go find your goddamn preacher. Dan tak lama setelah itu, Tulip yang makin cemas ia pun memutuskan untuk keluar, di mana saat Casey yang melihat Tulip ingin keluar, Casey pun ingin menemani si Tulip, namun lagi-lagi Tulip menolak karena ia lagi bad mood serta ingin keluar membeli rokok di Alfamidi depan yang tak jauh dari kediaman si Dennis. Singkat cerita, Shin pun kembali ke Eugene yang sedang berada di neraka, di mana karena bosan berada di dalam ruangan bloknya, ia pun keluar untuk melihat apa yang ada di sana. Yang mana di sepanjang lorong itu tak ada satu orang pun, untuk kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menatapnya dari belakang dengan kumis ikoniknya yang tentunya kalian pasti kenal dengan kumis ini nantinya. Lalu, di sisi lain ternyata si wanita yang Jesse tolong tadi adalah seseorang yang menyamar untuk memastikan bahwa Jesse punya kekuatan Genesis, yang mana wanita ini bekerja di sebuah unit Samson yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Hairstar yang matanya sebelah memiliki Byakugan. Dan film ini ditutup dengan Tulip yang datang ke sebuah toko minimarket untuk membeli urut, untuk kemudian terjadi penyergapan di dalam toko itu oleh beberapa orang, dan orang itu pun berkata, Victor, we got her. Ya, itulah akhir dari cerita season 2 episode 3, di mana episode 3 kali ini banyak orang-orang baru yang muncul serta dua plot cerita antara Eugene yang ada di neraka serta kondisi bumi yang sedang dijalankan oleh Jesse, Tulip, dan si Casey tentunya. Nah, untuk kalian yang baru nonton pasti kalian bingung, dan gue persilakan kalian untuk nonton dulu dari awal biar paham sama alur ceritanya. So, segitu dulu, sekian dari Gocanku. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian sini yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga support gue dengan subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Sampai jumpa lagi di next video and I love you guys. Bye bye. Love you.